anak kecil, ini ada rumus langsung disebutkan oleh pakar Quran. Kalau dia baru terlahir, di usia setiap bulannya, maka putarkan Al-Quran setiap juz setiap bulan, berurut. 1 bulan 1 juz. A month 1 juz. 1 bulan 1 juz. Berurut Bu ya, urut. Misal bulan pertama dia lahir 30 hari misalnya Al-Baqarah aja. Bulan kedua Ali Imran. Bulan ketiga terus sampai ke An-Nisa terus. Ya, misal itu bukan surat, maaf, juz 1 Al-Fatihah sampai 141, juz 2 142 sampai 253, juz ketiga ya 253 sampai dengan Ali Imran ayat ke-92, terus juz 1, juz 2, juz 3 sampai juz 30. Jadi begitu anak itu usia 30 bulan, dia sudah mendengar 30 juz. Dan bayi itu fungsi pertamanya pada pendengarannya, bukan pada penglihatannya. Ketika usia 30 bulan artinya 2 tahun setengah. 24 bulan 2 tahun, 6 bulannya setengah, 2 tahun setengah dia sudah mulai bisa bicara. Dan dia sudah menghimpun di memorinya 30 juz Al-Quran. Anak itu, ini sepakat para pakar Quran, hanya tinggal diajarkan menghafal Quran 6 bulan, hafal Quran 30 juz. Di 3 tahun anak itu sudah hafal 30 juz. Itu yang dilakukan oleh orang tuanya Fajar dulu. Begitu dikasih ASI, bacakan. Ternyata saat dia bisa bicara 3 tahun, yang keluar di mulutnya Quran. Dicek, panggil guru dicek, Allahu Akbar. Ternyata dicek 4 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Awal sampai akhir. Nah, ibu bisa praktek seperti itu. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang baca ini istighfar 3 kali 1 hari, ghufira dhunubuhu wa in tawalla yawm az-zahf. Diampuni dosanya walaupun dosa itu dosa besar. Anda sekolah tinggi-tinggi sampai S1, S2, S3, S4 kerupuk 2 ya, sampai tinggi. Pendidikan itu tidak membuat Anda dekat dengan Allah. Untuk apa? Anda meninggal juga. Bekal apa yang Anda bawa kemudian menghadap kepada Allah? Yang paling dahsyat, sudah tinggi-tinggi, dunia juga kemudian tidak baik, akhirat gak punya bekal, mau jadi apa? Pernahkah Anda mengatakan kepada ibu Anda, "Ibu, jazakillahu khairan, yang telah susah payah mengandung saya, yang telah sabar menggendongku, meletakkanku sampai tidur, bahkan kadang-kadang tidak tidur semalaman suntuk. Bapak, terima kasih banyak yang telah mengajarkan sifat jujur, sifat disiplin. Semoga Allah merahmati engkau sebagaimana engkau telah mengurusku tatkala kecil." Sebutkan jasa-jasa mereka di hadapan mereka agar mereka senang, agar mereka mendoakan kebaikan untuk kita. Nikmat apa yang lebih besar dibandingkan ini? Orang tua kita mendoakan kita agar mendapatkan ridha Allah. Wallahi semua kekayaan kalah dengan doa ini. Tetangga, ya Allah kesian, memang melarat, miskin, tak punya, minjem duitnya buat makan hari ini, pinjem ya sudah, niat ibadah. Sampai kapanpun umpamanya dia tidak bisa bayar, Anda tetap menerima sabar, sebab Anda akan diganti dengan Allah setiap harinya. Ketika orang yang membayar hutang kepadamu belum bisa membayar, maka selama hari-hari itu kau akan dihitung seperti orang yang bersedekah dengan sebanyak jumlah yang kau pinjamkan kepada orang lain. Itu untungnya kalau minjemi orang tak bayar-bayar, Pak. Bayar mau 500.000, sampean sama seperti orang yang sodako 500.000 setiap hari. Mana ada orang kaya bisa sedekah 500.000 setiap hari, apalagi sampai diikhlaskan. Wuduh, besar banget. Al-Quran ini keterangannya ini. Itu terbukti orang-orang yang mengalami seperti itu, dia santai, ndak naki-naki, itu dibalas dengan rezeki yang berlipat-lipat ganda. Itu betul itu. Cuma memang zaman sekarang tetap harus hati-hati. Sekiranya kita takut yang terjadi di belakang di kemudian minjem ya nominal, yang sekiranya kalau tak dibalikkan duit itu kita ndak kecewa sudah. Orang yang ikhlas dipuji, diangkat, diagungkan, dimuliakan, dihina, dicaci maki, sama saja dia tidak peduli.
dia tidak peduli nilai manusia. Dia tidak peduli apa kata manusia. Manusia senang, dia tidak peduli. Manusia tidak senang, apalagi dia tidak peduli. Yang dia pedulikan, Allah senang, Allah suka, Allah ridha, Allah mau, sudah selesai. Allah subhanahu wa ta'ala hanya minta satu, berkenan bersama Al-Quran di dunia. Apa yang kita dapat? Apa yang akan dibalas? Akan Al-Quran temani kita di dunia, akan temani kita saat sakratul maut, akan temani kita di kuburan membela kita, akan menemani kita saat kita dibangkit oleh Allah, akan menemani kita saat hisab, akan menemani kita saat berjalan di atas sirat yang sangat tipis dan panjang, bahkan tajam jalanannya. Begitu sampai ke surga, apakah Al-Quran melepas? Tidak akan melepas. Al-Quran masih berkenan, padahal kita hanya cuma sekali berteman sama Al-Quran di dunia. Semua, tolong dengar. Aku ini adalah tempat yang gelap. Kenapa kuburan menginformasikan kalau dia adalah tempat yang gelap? Karena kuburan tahu yang namanya manusia paling tidak bisa tinggal di tempat yang gelap. Orang bikin rumah seharga 4 miliar, cocok dengan tanahnya yang luas, bahan bangunannya yang hebat, tapi tidak ada satu lampu pun di dalam rumahnya, dijamin pasti nggak bakal laku. Orang jual motor tanpa lampu sen, tanpa lampu besar, tanpa lampu kecil, gak akan pernah laku. Makanya kuburan memberikan kabar, aku ini tempat yang gelap. Engkau pasti tidak suka dengan tempat aku. Kemudian kuburan memberikan bocoran apa? Terangi aku, terangi aku. Apa? Dengan apa kita menerangi? Terangi aku dengan salat. Maka apa nasihat para ulama? Kalau kau punya sahabat yang menggiringmu ke akhirat, pegangi, jangan dilepas. Khususnya di zaman ini yang peduli sama perkara akhirat, atau sahabat yang ngajak kita kepada keridhaan Allah sudah langka. Maka kalau kau dapetin seorang sahabat yang kerjaannya nasihatin dirimu, jangan marah, pegangi, karena itu sebaik-baik sahabat. Orang ini gak mau kau terjerumus ke dalam kemurkaan Allah. Yang dia mau, dia menjadi sahabatmu yang bermanfaat dengan apa? Menggiringmu ke tempat-tempat atau kepada perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan di antara ciri wanita penghuni surga adalah suka menetap di rumah. Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna, wanita soleha suka di rumah. Bahkan semakin dia di bagian dalam dari rumah, dia semakin mulia. Jangan dia sangka dia di rumah tidak dapat pahala, dia diam aja di rumah dapat pahala. Maka saya ingatkan kepada para wanita, biasakan diri untuk diam di rumah. Jangan suka keluar rumah, karena suka keluar rumah bukan ciri penghuni wanita surga. Rasulullah dalam hadisnya menyebutkan seperti dikutip dalam kitab Fathul Mu'in, isyarahnya I'anatul Talibin, ada hadis yang menyebutkan orang yang hidup di dunianya sering sholawat kepada Nabi Muhammad, maka kalau meninggal dunia Allah akan memerintahkan semua makhluknya senantiasa beristighfar untuk hamba yang memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Masya Allah, untung terus ini dikubur enak kan? Bayangin sholawat itu hidup enak, sakratul maut enak, ketika dikubur juga enak, sampai dibangkitkan. Ketika manusia dibangkitkan itu mau apa? Hari yang menakutkan tersebut gak ada yang aman kecuali yang dekat dengan Nabi Muhammad. Rasulullah memberikan syafaat, sujud di hadapan Allah, kemudian Rasul mengatakan beri syafaat. Yang diberi syafaat Nabi Muhammad yang dekat-dekat dulu hadirin. Kamu boleh meminta, kamu boleh menginginkan, kamu boleh menentukan keinginan kamu seperti ini. Tapi nanti yang akan mengabulkan apa yang kamu perlukan hanya Allah. Allah tidak mengabulkan apa yang kamu minta, tapi Allah mengabulkan apa yang menjadi keperluan kamu. Itu yang, kalau kamu dikasih apa yang kamu minta, kamu tidak bisa hidup. Saya pernah minta sama Allah mobil Alphard, sedangkan gaji saya waktu itu masih 1,5 juta. Saya bagaimana bayar pajak Alphard? Parkirnya aja sudah tidak bisa bayar. Sama Allah dikasih sepeda motor dulu supaya parkir Rupiah. Jadi Allah itu tidak pernah membebani hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kamu minta Alphard boleh, saya simpan dulu. Kamu sekarang belum mampu. Nanti kalau kamu sudah gajinya 1 bulan 50, saya kasih Alphard. Pasti dikabulkan sama Allah doa orang itu.
cuman kadang ditunda. Karena Allah tidak ingin membebani orang.